Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Gainugol dari Prodi Elektronika D3 dengan NIM 20050310007. Di video ini kita akan menjelaskan materi yang telah dibahas sebelumnya dengan makul perbaikan dan perawatan jaringan komputer. Materi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah fungsionalitas jaringan pada perangkat melalui gejala. Jaringan komputer sangat rawan terhadap gangguan atau kerusakan dikarenakan banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. 1. Tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik dan turunnya tegangan, atau mati mendadak dari sumber PLN tersebut. Hal tersebut sangat mempengaruhi dikarenakan semua peralatan yang kita gunakan bersumber dari listrik. Sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau tidak stabil dapat menyebabkan semua peralatan yang kita gunakan mudah rusak. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada jaringan. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung jaringan dapat disebabkan oleh korosi atau barang yang berkarat dan cepat rusak. Korosi yang terjadi dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab dan juga pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa ada perawatan yang berkala. Dalam sistem jaringan LAN, kita sering menyebutkan permasalahan yang dapat menyebabkan seluruh untuk atau sebagian jaringan terganggu, disebut jaringan dalam kondisi down. Dan dalam jaringan bisa kita artikan sebagai jaringan sedang turun atau tidak bekerja secara maksimal, dan dapat menyebabkan komunikasi dalam jaringan menjadi lambat atau tidak bekerja sama sekali. Istilah down dalam jaringan komputer LAN berbeda dengan down pada jaringan warnet, atau disebut warnet warung internet. Down pada jaringan LAN disebabkan oleh sistem dalam jaringan LAN tersebut atau kerusakan atau karena tidak berfungsinya peralatan maupun komponen dalam jaringan LAN tersebut. Dan pada warnet disebabkan oleh banyaknya faktor, diantaranya pengaruh dari jaringan LAN yang ada di dalam warnet tersebut, yang berasal dari provider, yang artinya jasa pelayanan akses internet yang mengalami gangguan, dan bisa juga dari line telepon yang penuh sehingga menyebabkan akses internet tidak dapat dilakukan. Berikut adalah indikasi kerusakan pada masing-masing komponen. Yang pertama, server. Server adalah yang biasanya dikhususkan. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk penyimpanan data atau sistem operasi yang berbasis network, atau disebut network operating system, yang berisikan daftar user dan yang diperbolehkan masuk ke server tersebut. Jadi apabila komputer server mengalami kerusakan atau gangguan secara otomatis, maka seluruh jaringan tersebut tidak berfungsi, karena server merupakan salah satu pintu masuk dan sebagai pusat jaringan tersebut. Yang B, workstation. Workstation merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan
untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan servernya. Pemanfaatan jaringan tersebut berupa sharing data, sharing printer, dan sebagainya. Yang C, ARM atau switch. ARM atau switch merupakan suatu terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau disebut lewat card. Jika ARM mengalami kerusakan atau gangguan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation dengan ataupun juga komputer workstation dengan servernya. Apabila terjadi kerusakan pada ARM, dapat dilihat lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation tersebut. Yang D adalah network interface card. Network interface card yang dimaksud adalah sebuah kartu jaringan atau LAN card yang terpasang pada sebuah komputer server maupun workstation, sehingga komputer yang dihubungkan ke dalam sistem jaringan tersebut. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan, dapat berakibatkan pada komputer tersebut tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Yang E. Kemudian yang E, kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan yang lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Komputer dan konektor membuat jaringan LAN dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kabel. Jenis kabel suboptik yang menggunakan konektor SG dan SD. Gangguan pada kerusakan kabel di konektor kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. Kedua, kabel jenis kabel UTP dan konektor EJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan pengkabelan yang salah dan kabel putus. Indikasi dapat dilihat adalah lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan tersebut atau pada ARM atau switch. Yang ketiga, kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis koaksial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak connect, kabel short, dan kabel terbuka resistor atau terminating connector. Kesimpulan dari materi ini adalah mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada jaringan dapat dilakukan untuk mengetahui bagian-bagian jaringan yang kemungkinan mengalami kerusakan atau gangguan. Mendiagnosa kerusakan dapat dilakukan secara hardware maupun software dengan indikasi-indikasi yang kita dapat amati. Baik, itu adalah materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di video yang selanjutnya. Baik, kita akan menjelaskan materi yang kedua.
Atau yang kedua adalah memilah masalah berdasarkan kelompok masalah. Yang pertama, hardware. Permasalahan yang sering muncul baik dari pemasangan ataupun setelah pemasangan jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu kerusakan atau kesalahan hardware. Kerusakan atau kesalahan pada bagian hardware mencangkup seluruh komponen jaringan, antara lain mencangkup server, workstation, kartu jaringan, perkabelan, dan konektor, serta komponen jaringan tambahan lainnya seperti ARM atau switch, router, dan sebagainya. Yang kedua, kesalahan software. Kesalahan bagian software berhubungan dengan kesalahan bagaimana men-setting dan mengkonfigurasi jaringan yang berkaitan dengan sistem operasi baik pada komponen komputer server maupun komputer workstation yang digunakan, jenis protokol yang dipakai, serta topologi jaringan. Yang ketiga, kesalahan atau kerusakan hardware. Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah pada network interface card, perkabelan, dan konektor. Kerusakan atau kesalahan pada jaringan sering terjadi oleh koneksi atau hubungan yang tidak baik antar komponen dan tidak berfungsinya komponen dikarenakan sudah mati atau rusak. Ini adalah bagian-bagian kesalahan hardware pada komponen. Yang A, network interface card. Secara fisik, untuk mengenali bahwa kartu jaringan tersebut telah aktif atau tidak aktif dapat dilihat pada lampu indikator yang terdapat pada kartu jaringan tersebut saat komputer hidup dan kartu jaringan telah dihubungkan dengan kabel jaringan, maka lampu indikator harus sudah menyala. Kedua, yang B, pengkabelan dan konektor. Pemilihan media komunikasi menggunakan kabel untuk sebagai penghubung antar komputer memang merupakan media yang cukup ideal dibandingkan dengan media lainnya seperti RF atau disebut radio frekuensi, infrared, atau jalur telepon karena mudah dan mempunyai kecepatan data yang tinggi. Tetapi ada kesalahan dalam pemasangan kabel itu. Kualitas kabel itu sendiri atau serta layout atau topologi jaringan seringkali mengganggu dalam sistem jaringan kabel. Berikut adalah bagian-bagian yang mendapat kerusakan pada jaringan. Yang pertama, kabel twin cords dapat dijelaskan pada gambar ini yang beserta keterangannya. Yang kedua, untuk penggunaan kabel twin cords. Yang ketiga, untuk penggunaan kabel UTP. Untuk kabel UTP, kesalahan yang muncul relatif sedikit karena jaringan model ini menggunakan topologi star, di mana workstation terpasang tersebar secara paralel dengan menggunakan switch atau home, sehingga pengecekan kerusakan kabel ini dapat dengan mudah diketahui. Kedua, software. Permasalahan yang sering muncul pada bagian software ini pada umumnya
bisa dikelompokkan atas A. Kesalahan setting konfigurasi. Dengan kesalahan setting konfigurasi ini sering terjadi apabila suatu jaringan yang menggunakan mode ESA dapat kita menentukan 1. Alamat port I/O. Kedua, nomor interrupt. Yang ketiga, direct memory access request line. Yang keempat, buffer memory address. Yang B, kesalahan protokol. Yang digunakan hal ini sering terjadi saat pada kartu jaringan yang menggunakan slot ESA, karena penentuan harus dilakukan secara manual. Apabila kita menggunakan protokol kartu jaringan model PCI, hal tersebut jarang terjadi apabila kita telah menginstal driver dengan benar. C. Kesalahan penalamatan IP. Setiap komponen atau dalam suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik, sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas yang untuk masing-masing komputer dalam jaringan untuk komunikasi data. Jika terjadi alamat yang sama, maka kedua komponen komputer tidak dapat mengakses jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. D. Kesalahan identifikasi klien dan server komputer. Penentuan antara server dan komputer klien harus jelas untuk jaringan klien server. Berbeda dengan jaringan peer-to-peer, tidak ada penentuan klien dan server. Kesalahan terus yang E, kesalahan service network. Kesalahan service network yang tidak aktif bisa dikarenakan karena pin dan file dan pin sharing yang kita hubungi sedang tidak aktif, atau kita belum melakukan file dan pin sharing. F. Kesalahan security system. Kesalahan pemasukan password pada saat kita masuk ke dalam jaringan, sehingga kita tidak dapat masuk ke dalam jaringan, sehingga karena adanya kesalahan pengamanan pada atau disebut password. G. Kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Kerusakan file program yang menyebabkan sistem operasi tidak bisa berjalan atau menyebabkan kartu jaringan tidak dapat bekerja atau tidak aktif. Untuk berikut adalah kasus-kasus yang dapat disebabkan oleh sistem operasi networking. 1. Tidak bisa logging dalam jaringan karena tidak bisa masuk dalam jaringan, yang berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Yang kedua, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network neighborhood. Apabila secara hardware dan software tidak ada masalah, komputer harus dilakukan restart untuk menyimpan semua data yang telah kita update ke sistem operasi. Yang ketiga, tidak bisa sharing file atau printer. Sharing file atau printer adalah membuka akses untuk agar komputer lain dapat mengakses atau melihat data kita. Tidak ada sharing file atau printer dapat dikarenakan data atau printer tersebut belum di-sharing. Untuk dapat melakukan sharing dapat dilakukan dengan
dan klik kanan save. Tidak bisa install lewat adapter. Kasus ini biasanya disebabkan oleh software kartu jaringan yang tidak sesuai dengan antara driver dengan kartu jaringannya, atau pemasangan kartu jaringan yang tidak sempurna pada mainboard sehingga komputer tidak dapat mengenal kartu jaringan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Komputer lain yang tidak bisa masuk ke komputer kita, padahal komputer kita dapat masuk ke komputer lain. Hal ini disebabkan karena kita belum melakukan sharing data atau sharing printer. Kasus-kasus yang tersebut dapat teratasi apabila tidak terjadi kesalahan software pada saat setting kartu jaringan. Arti ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering muncul pada saat pemasangan maupun setelah pemasangan jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi menjadi atas kerusakan atau kesalahan software dan kesalahan hardware. Yang kedua, kerusakan atau kesalahan pada bagian hardware pada sistem jaringan yang sering kita alami adalah kesalahan pengenalan kartu jaringan, LAN, pengkabelan dan konektor, serta komponen jaringan tambahan lainnya seperti arm atau switch, router, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, kesalahan bagian berhubungan dengan kesalahan setting dan konfigurasi jaringan pada komputer server maupun komputer klien yang digunakan. Jenis protokol yang dipakai adalah jaringan dan workgroup yang kita gunakan. Baik, itu adalah materi yang kedua. Baik, kita akan lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir. Materi yang ketiga adalah mengisolasi permasalahan. Mengisolasi permasalahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang berakibat lebih fatal dalam jaringan. Hal ini dilakukan agar jaringan dapat berfungsi secara baik dan kembali normal. Tindakan pengisolasian termasuk di dalamnya merupakan jalur keluar atau pemecahan dari permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah isi-isi pengisolasian masalah. Pertama, pengisolasian permasalahan secara hardware. Tindakan pengisolasian kerusakan yang disebabkan oleh hardware harus dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis. Cara yang terstruktur dan sistematis diharapkan dengan cepat dapat menemukan sumber kerusakan atau sumber permasalahan. Berikut adalah bagian-bagian pengisolasian secara terstruktur dan sistematis. A. Tindakan pertama, mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Tindakan pengisolasian dapat dilakukan dengan cara melihat indikator pada lampu kartu jaringan tersebut. Jika kartu jaringan dalam kondisi atau bekerja baik, maka lampu tersebut menyala, dan saat tidak aktif atau rusak, maka lampu tersebut tidak menyala saat komputer telah dihidupkan dan terhubungkan dalam jaringan komputer yang lainnya, ataupun juga dengan arm atau switch. Di sana dapat dilihat bahwa komputer jaringan tersebut telah dikenal atau belum
belum dengan melihat bahwa pada network adapter. Apabila sudah dikenal, maka tinggal melakukan setting konfigurasi jaringannya. Lanjut yang tindakan kedua, mengisolasi permasalahan pengkabelan dan konektor. Tindakan mengisolasian untuk pengkabelan dan konektor terdapat perbedaan pada model koaksial dengan konektor BNC dan pengkabelan UTP dengan konektor EJ45. Di sini ada contoh-contoh pengisolasian kabel koaksial dengan kabel UTP. Untuk pengisolasian permasalahan nomor 3, 1, 3, 4, dan 5 dilakukan dengan pengecekan satu persatu data dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter. Pengecekan dilakukan satu persatu dengan melepaskan konektor BNC dari T. BNC baru dilakukan pengetesan ujung ke ujung sehingga kabel tersebut apabila terjadi hubungan singkat pada pemasangan plug konektor, maka pisahkan yang menyebabkan hubungan singkat tersebut. Pengisolasian kabel UTP pada jaringan topologi start hanya komputer yang bermasalah saja yang kita tangani, dapat mengganggu jaringan tersebut. Komputer yang lainnya masih tetap bekerja normal. Setiap workstation terpasang dan tersebar secara paralel dengan menggunakan switch atau ROM. Yang kedua, software. Pengisolasian protokol yang digunakan harus ditentukan pada saat instalasi software atau jaringan. Berikut adalah bagian-bagian kesalahan pada software. Yang A, kesalahan penyelamatan IP. Setiap komputer dalam suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik, sehingga tidak dapat diperbolehkan adanya alamat yang sama. IP address yang dalam jaringan tidak diperbolehkan sama, karena identitas yang untuk masing-masing komputer dalam jaringan untuk berkomunikasi data. Jika terjadi alamat yang sama, maka kedua komputer tersebut tidak bisa mengakses jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. Kedua, atau yang B, kesalahan identifikasi workgroup. Workgroup merupakan kumpulan suatu nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Isolasi yang dapat kita lakukan adalah melakukan perubahan nama workgroup yang sesuai dengan jaringan yang ada. Terus yang C adalah kesalahan service network. Kesalahan service network yang tidak aktif bisa dikarenakan bahwa file dan pin sharing yang kita hubungi sedang tidak aktif, atau kita belum melakukan sharing pin dan file. D, kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Kerusakan file program yang menyebabkan sistem operasi tidak bisa berjalan atau menyebabkan kartu jaringan tersebut tidak dapat bekerja. Untuk mengetahui perbaikan dalam kesalahan software tersebut dapat dilakukan dengan men-setting ulang software sesuai dengan ketentuan dalam jaringan tersebut. Berikut adalah
kasus yang sering terjadi oleh sistem operasi networking. Yang A, tidak bisa login karena tidak bisa login dalam jaringan. Kasus ini tidak bisa masuk ke dalam jaringan, berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Apabila kita melakukan instalasi konfigurasi kartu jaringan dengan sempurna, maka bisa juga karena kesalahan kita dalam memasukkan password yang salah saat kita login ke jaringan. B, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar neighborhood. Kasus ini sering terjadi karena sistem Windows yang kurang baik, sehingga perlu melakukan refresh apabila menutup program atau mau menjalankan program. C, tidak bisa sharing file atau printer. Untuk dapat melakukan sharing data dapat dengan cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharingkan, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Yang D, tidak bisa install network adapter. Kasus ini biasanya disebabkan oleh software karena software kartu jaringan yang tidak sesuai dengan kartu jaringan yang dipasang, atau pemasangan kartu jaringan yang tidak sempurna sehingga komputer tidak dapat mengenal kartu jaringan tersebut. Yang terakhir, E, komputer lain yang tidak dapat masuk ke komputer kita. Komputer lain yang tidak dapat masuk ke komputer kita pada komputer kita dapat masuk ke komputer lain disebabkan karena kita belum melakukan sharing data atau sharing printer. Kasus-kasus tersebut lebih banyak disebabkan oleh instalasi software dan konfigurasi yang tidak teliti. Hal tersebut menyebabkan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan tidak dapat mengakses jaringan. Kesimpulan materi ini adalah penginstalasian kerusakan pada hardware yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dapat mempermudah penyelesaian masalah jaringan yang dihadapi. Sistematis dan terstruktur memiliki maksud dilakukan secara berurutan, dari pengenalan kartu jaringan pengkabelan sampai instalasi softwarenya. Instalasi permasalahan sering terjadi pada instalasi driver kartu jaringan dan setting konfigurasi jaringan, baik penyelamatan TCP atau IP meliputi IP address dan subnet masuk ke subnet mask serta backup yang digunakan. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata yang atau kurang diperkenan, mohon dimaafkan. Selamat pagi.